ini Ustaz dari Sulaiman penyanyi. Apa hukum nyanyi? Kata Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, nyanyi boleh, tapi kau nyanyi yang mengajak umat kepada agama Allah. Coba nyanyikan satu nyanyi. Nyanyilah Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Lalu saya yang terjemahkan, al-aghniyah matu, al-fuqara matu, wal-ulama matu. Ada apa ini mati-mati aja nih? Nyanyilah lagu yang semangat-semangat katanya. Lalu kami tanya bagaimana dengan artis? Artis kalau memerankan peran yang baik-baik tak apa-apa kata dia. Tapi jangan perankan yang tak baik, membuka aurat. Ini banyak artis-artis setelah pulang umrah, waktu di Makkah pakainya penuh full tutup. Setelah pulang dia buka. Pas ditanya, kenapa dia buka Mbak? Tuntutan skenario. Kita profesionalisme aja. Pak Ustadz, apa hukum menggunakan cincin batu akik? Ini nyindir saya nih. Janganlah begitu. Dari awal kita udah sepakat jangan sindir menyindir. Saya kan pakai batu nih. Ini dikasih kawan dari Kalimantan, Pontianak. Dikasih, saya pakai sampai sekarang. Apa hukumnya pakai cincin? Apakah ada hadis tentang menggunakan cincin? Ada. Nabi pakai cincin. Di mana cincinnya? Di kelingking sebelah kanan. Nabi cincin sebelah kelingking. Kenapa Ustadz tak pakai kelingking? Dari saya kecil kurus. Kalau saya letakkan di sini, takut saya pas Allahu Akbar lepas. Pas terlepas, ya kalau jatuh ke tanah. Kalau jamaah sedang mengangkat, masuk. Boleh, apa salahnya? Selama tidak meyakini dia memiliki kekuatan khasiat yang tak baik. Kalau Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, pakailah batu rubi warna merah, maka aura merah Anda akan bangkit. Wajah Anda merah, biji mata Anda merah. Kalau perkara biji mata merah, ikan busuk pun merah juga matanya. Ustaz kenapa pakai? Saya suka, saya pakai batu. Batu apa tuh Pak Ustaz? Kecubung. Dari mana? Pontianak, Kalimantan. Bolehlah Pak Ustaz. Pergilah beli sana. Satu cukup lah. Yang belum sampai dipakai 3 biji. Ini cincin sampai 3. Oh mana-mana begini lah. Di mana acara kita nanti? Sana. 1 oke. 2 oke. Jangan terlalu besar. Ini dipakai besar-besar. Masih besar batu gilingan. Orang pun sholat tak lagi menengok tasbih. Tengok cincin kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada ya. Saya berdosa kalau saya membaca Quran tidak lancar. Wallazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, al-mahiru bil Quran, mahir baca Quran, ma'asafaratil kiramil barara, nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, depan malaikat, kanan malaikat, karena mahir baca Quran. Mudah-mudahan anak kita termasuk golongan ini. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta, orang yang baca Quran dan dia terbata-bata. Orang lancar, alif bata saja, dia tak bata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata, lahu ajrani, pahalanya 2. Justru yang tak lancar, pahalanya double. La aqulu alif lam mim har. Alif lam mim. Tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 3 huruf dibalas 30 huruf. Maka yang tak lancar, justru pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kalau yang lancar, pahalanya sedikit. Alam nasrah laka sadrak. Kalau tak lancar, alam nasrah. Tapi janganlah seumur hidup tak lancar. Sekali-sekali bolehlah dalam proses belajar. Tidak ada halangan untuk belajar agama. Balik dari pengajian ini, jangan tunda-tunda. Berhasilnya pengajian bukan karena ramainya, tapi langsung datang ke guru mengaji. Datangi tuan-tuan imam, datangi kori-kori kita. Anak kecil juara di mana? Tanjung Jabung Timur. Datangi dia. Pak Ustadz, aku mau belajar mengaji, tapi aku sudah tua, aku malu. Tolong aku mau belajar 4 mata saja, privat. Kata Ustadz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa baca. Ustadz, kami santri pondok pesantren. Bagaimana cara belajar Ustadz sampai paham? Oh, saya lari dari pesantren. Tak tahan saya di pesantren. Dipukul pakai batang sapu. Saya pula bandel di pesantren. Tapi saya tetap belajar. Lalu kemudian, Ustadz dulu gimana cara belajar di Mesir? Saya ringkas. Buku yang tebal-tebal tuh saya ringkas. Belajar sama kakak-kakak kelas. Anak-anak Jambi ini banyak kakak kelas saya. Saya masuk salah satu kakak kelas ini yang ada bersama kami, rombongan satu dari Medan, Bang Iqbal Sauki. Satu lagi dari Jambi, Ustadz Ican. Ini kakak kelas saya. Saya tanya, Bang Ican, bagaimana cara membaca mukoror diktat ini? Kau kasih baris macam Quran. Nah, itu dia yang ngajarin. Buku Arab gundul di Kairo. Bagaimana cara? Kasih baris macam Quran. Oh, dikasih baris semua biar tahu. Habis itu dihafal.
Siapa yang tidak lulus 14 mata kuliah, putus beasiswa. Siapa yang putus beasiswa, 25% turun. Kalau 3 tahun tidak lulus-lulus, DO. Kalau sudah DO, diusir dari asrama, tidak dikasih tiket pulang, siap-siap hanyut dari sungai Nil. Maka kami belajar serius, tak berani macam-macam. Termasuk saya yang dirahmati Allah. Dengan banyaknya kelompok dalam umat Islam sering terjadi pemicu adanya perbedaan. Padahal semuanya bertauhid yang sama. Ustaz mohon pencerahannya agar umat Islam itu bisa bersatu. Yang bilang umat Islam nggak bersatu itu siapa? NU sama Muhammadiyah bersatu. Buktinya kami mana? Sama-sama melaksanakan sholat. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Nahdlatul Wathon, FPI, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Ada yang mengatakan sholat subuh sunat? Kalau ada saya mau belajar. Tak ada. Tapi masalah teknisnya ada perbedaan. NU usolli fardhus subhi, Muhammadiyah enggak pakai usolli. NU jahat, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah sir, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak jadi permasalahan. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Di situ tak masalahnya. Apa hukumnya apabila mendaftar haji dengan meminjam uang bank? Riba. Bank syariah tak riba. Maka bank syariah terserah. Bank syariah mandiri, bank syariah BRI syariah atau bank syariah SIM BC apa? CMB Niaga syariah. Karena ada situ labelnya yang sudah digodok, akadnya itu akad syariah. Adapun uang riba dibawa haji, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah tak ada perubahan. Apa beda haji mabrur dengan tak mabrur? Setelah pulang ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Itu dulu Bapak tuh sebelum berangkat pelit, setelah balik rajin bersedekah. Berapa? 2.000 perak. Tapi kalau tak ada perubahan, itu Pak Ustaz, Pak Haji itu dulu sebelum berangkat celana pendek, setelah balik tak celana sama sekali. Ustaz, saya ingin bertanya, masih adakah surga bagi pendosa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Maka jangan kau persekutukan Allah. Jangan kau sembah selain Allah. Jangan kau sembah pokok kayu. Jangan kau sembah batu. Jangan kau sembah berhala. La ilaha illallah, no God except Allah. Allahu Akbar. Maka segala dosa-dosamu Allah ampunkan. Yang terkait dengan manusia kau bayar. Dunubi misru adadir rimali. Dosaku sebanyak buih di pantai, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau pengampun dosa lebih banyak daripada dosa-dosaku ya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak untuk masuk ke dalam surga Firdausmu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku pun tak layak, tak kuat masuk neraka. Kau aku masukkan ke surga, aku tak layak masuk surga ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka, aku pun tak kuat masuk neraka. Jadi kau mau kemana? Cara berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Doa apa yang harus saya baca agar orang tua saya tenang dalam kubur? Yang pertama doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kalau tak bisa bahasa Arab, ya Allah lapangkan kubur umatku, ayahku, panjangkan rahmat untuk dia, berikan dia kebaikan, tunjukkan rahmat dan barokah. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka kau sedekah. Ayo sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Kau berikan air minum ke masjid. Saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, penuh satu kotak air minum, air minum, air minum, air minum, air minum. Dicabut satu, muncul satu, cabut satu, muncul satu, cabut satu. Tempat kita enggak, cabut satu, hilang semua. Sedekah air minum. Kau pernah sedekah air minum? Tak pernah. Lalu apa kau sedekahkan? Sumur bor aku buat, mantap. Wah, bangun masjid besar, hadiahkan untuk orang tua, pahala. Nanti raya kurban, potongan satu kambing, kurban untuk orang tua, berbakti pada orang tua. Yang penting, aku tak ingin kau jadi pejabat hebat, aku tak ingin kau jadi orang kaya, tapi kau lupa agamamu nak. Yang ku inginkan kau berbakti, paling tidak kau panjatkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pas jam 6. Saya ingin penjelasan tentang surat Al-Kahfi 87, tentang cerita Zulkarnain. Sebenarnya apa inti dari cerita itu Pak Ustaz? Intinya bagaimana orang punya kekuasaan. Zulkarnain punya kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lama hidupnya tak lama, tapi dia bisa menolong. Makanya Nabi Muhammad punya kekuasaan. Kalau sudah kau punya kekuasaan, kau bisa melindungi. Ketika Nabi Muhammad berkuasa, jangankan non-muslim, jangankan Yahudi, tidak ada pokok kayu yang boleh dipotong. Man qata'a sidratan, siapa yang motong pokok kayu kena iseng, tak ada kerjaan, pokok kayu yang bagus-bagus, tempat bernaung, dia potong. Sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Tak boleh.
ada lubang tanah, pergi dia ke hutan, nampaknya lubang tanah, kencing dia di lubang tanah, tak boleh. Kenapa? Karena di dalam lubang tanah itu ada anggota legislatif yang sedang kampanye. Tiba-tiba datang angin puting beliung lengkap dengan banjir bandang. Bayangkan itu. Maka Islam Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika pasukan Sulaiman akan lewat berjalan, kata Sulaiman, stop, jangan berjalan. Kenapa Sulaiman? Aku mendengar semut-semut berkata, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian supaya jangan diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Begitulah kalau kita punya kekuasaan, sampai tak ada semut yang terinjak mati, tak ada pokok kayu. Pandangan Islam terhadap artis, apa hukumnya? Artis religi boleh. Artis religi. Saya Ustadz dari Sulaiman, yang penyanyi artis, berjumpa dengan Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Saya Ustadz dari Sulaiman. Lalu kemudian satu lagi Ustadz dulu yang film main Tuyul dan Mbak Yul, siapa namanya? Lalu kemudian satu lagi Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Maka kami jelaskan, ini Ustadz dari Sulaiman penyanyi. Apa hukum nyanyi? Kata Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, nyanyi boleh, tapi kau nyanyi yang mengajak umat kepada agama Allah. Coba nyanyikan satu nyanyi. Nyanyilah Ustadz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Lalu saya yang terjemahkan, al-aghniyah matu, al-fuqara matu, was-su'ama matu. Ada apa ini mati-mati aja nih? Nyanyilah lagu yang semangat-semangat katanya. Lalu kami tanya, bagaimana dengan artis? Artis kalau memerankan peran yang baik-baik tak apa-apa kata dia. Tapi jangan perankan yang tak baik, membuka aurat. Ini banyak artis-artis setelah pulang umrah, waktu di Makkah pakainya penuh full tutup. Setelah pulang dia buka. Pas ditanya, kenapa dibuka Mbak? Tuntutan skenario. Kita profesionalisme aja lah.